Bila Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi, berarti mereka sudah melihat Tuhan. Mengapa mereka tidak mengajarkan konsep tentang Tuhan ke anak cucunya? Mengapa manusia di zaman Nabi seterusnya masih menyembah matahari, berhala, dan sebagainya? Oke, kita asumsikan saja bahwa Adam telah mengajarkan konsep tentang Tuhan kepada anak cucunya. Jika begitu, mengapa anak cucu Adam yang hidup di zaman Nabi-Nabi setelah Adam justru menyembah matahari dan berhala? Ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, korupsi sejarah. Sebagaimana didengungkan oleh penganut agama Abrahamik modern, karena telah terjadi korupsi sejarah, ajaran Adam itu telah terdistorsi secara sengaja oleh manusia yang merupakan anak buyut Adam juga yang kufur dan picik demi kepentingan duniawi. Dalam rangka meluruskan, mengoreksi, dan menyempurnakan penyimpangan atau penyelewengan ajaran asli itulah, maka Tuhan menurunkan agama-agama yang dibawa Nabi dan Rasul. Saya tidak akan berpanjang-panjang dengan tudingan ini, karena agama-agama Abrahamik punya banyak dalil yang tertulis di dalam kitab suci masing-masing tentang hal ini. Kedua, kelemahan manusiawi. Kemungkinan kedua penyebab orang-orang yang hidup di zaman Nabi-Nabi setelah Adam tidak mempraktikkan ajaran orisinal Adam adalah karena faktor yang bersumber dari kelemahan manusia itu sendiri. Kelemahan pertama yaitu manusia memiliki keterbatasan kemampuan mendeskripsikan sesuatu dengan kata-kata dan bahasa. Begini analoginya, andaikan Anda menjumpai seekor burung yang baru kali itu Anda lihat, lantas ada yang bertanya kepada Anda, seperti apa rupa burung tersebut, seperti apa suaranya, bagaimana tingkah lakunya, dapatkah Anda menggambarkan secara akurat burung tersebut dengan menceritakannya kepada orang yang bertanya? Tentunya sangat sulit bagi Anda untuk menceritakannya secara detail kembali. Untuk hal sebaliknya, dapatkah Anda membayangkan rupa, bentuk, dan warna serta sifat objek atau kejadian berdasarkan cerita seseorang? Coba Anda bayangkan seperti apa rupa dan sifat objek yang saya ceritakan berikut ini. Ketika saya melintasi sebuah sungai kecil, saya menemukan sebuah benda terapung dan terbawa aliran sungai. Bentuk benda tersebut tidak simetris, warnanya merah kecoklatan di satu sisi, tetapi di sisi yang berlawanan warnanya hitam. Pada permukaan benda tersebut terdapat banyak tonjolan-tonjolan yang bila dirabat tidak terasa kasar. Ketika benda tersebut ditekan di bagian salah satu ujungnya yang sedikit meruncing, ukurannya langsung mengecil. Karena itu saya menduga benda tersebut adalah makhluk hidup. Oke, kira-kira apakah Anda sudah bisa menebak apa makhluk hidup itu? Kalau sudah bisa, silahkan jawab di kolom komentar. Oke, lanjut. Mengingat Adam adalah manusia dan keturunannya adalah manusia biasa, tentu mereka berkomunikasi menggunakan bahasa lisan. Akan ada banyak sekali bias persepsi terhadap deskripsi rupa dan sifat Tuhan meskipun dinarasikan oleh tangan pertama, yaitu Adam sendiri. Bayangkan, akan selebar apa bias gambaran Tuhan pada generasi-generasi setelah keturunan pertama Adam tiada? Silahkan pikirkan. Kelemahan kedua adalah manusia memiliki keterbatasan daya ingat. Kelemahan manusiawi yang satu ini menyebabkan informasi kehilangan akurasi seiring dengan makin panjangnya mata rantai yang dilintasi informasi tersebut. Seseorang boleh jadi sangat jujur, selalu mengatakan sesuatu apa adanya, tetapi kejujuran itu tidak bisa menjamin kebenaran dan akurasi informasi yang diceritakan. Apa buktinya? Silahkan kamu melihat ke dalam diri kamu masing-masing. Satu tes saja. Dapatkah Anda mengingat 5 topik pertanyaan terakhir di ujian yang Anda jawab? Andaikan topiknya Anda ingat, dapatkah Anda mengingat bunyi kalimat pertanyaan-pertanyaan tersebut? Tentunya sangat sulit. Kesimpulannya adalah kelemahan manusiawi saja sudah lebih dari cukup untuk membuat terdistorsinya informasi, ajaran, atau sejarah. Apalagi jika ditambah unsur kesengajaan untuk membuatnya bias demi memuaskan dahaga atau nafsu duniawi. Yang perlu diingat adalah jawaban ini sepenuhnya didasarkan pada asumsi yang dibangun menurut logika, klaim, doktrin, keyakinan agama-agama Abrahamik bahwa Adam adalah manusia dan nabi pertama. Seperti itu. Terima kasih. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.